Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan kini kita ke informasi yang pertama. Perang di Timur Tengah akan semakin membara, ini khususnya antara Israel dan Hizbullah, kelompok bersenjata di Lebanon. Pasca gelombang ledakan ratusan pager pekan lalu disusul perangkat komunikasi lain walkie-talkie yang mematikan puluhan orang dan melukai ribuan lain. Kini Hizbullah menembakkan 100 roket yang menembus negeri Zionis. Puluhan roket dilaporkan menembus sistem pertahanan udara Israel Iron Dome, jatuh dan menghanguskan bangunan serta kendaraan di Haifa. Wakil Kepala Hizbullah Naim Qasim mengatakan kelompoknya berada dalam fase baru di pertempurannya melawan Israel. Ia menyebut perang terbuka sudah terjadi, ini merupakan komentar pertama dari seorang pejabat senior kelompok tersebut sejak serangan di pinggiran selatan Beirut yang menewaskan Ibrahim Aqil, kepala pasukan Raduan elit Hizbullah. Setidaknya 16 anggota Hizbullah tewas dalam serangan tersebut, sementara Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 45 orang termasuk warga sipil. Serangan udara Rusia yang menargetkan gedung apartemen bertingkat di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Aksi ini menyebabkan 21 orang terluka pada Sabtu malam, termasuk seorang anak dan 2 remaja. Serangan itu terjadi di daerah pemukiman di distrik Shevenkivsky, kota tersebut. Gubernur Oblast Kharkiv Oleh Shinevrov mengonfirmasi korban luka termasuk seorang gadis berusia 8 tahun dan 2 anak berusia 17 tahun. 8 korban luka dirawat di rumah sakit dengan 2 orang, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan seorang wanita berusia 39 tahun yang dilaporkan dalam kondisi serius. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan udara di Kharkiv, sebuah kota yang berjarak 18 mil dari perbatasan Rusia yang telah diserang sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Dalam sebuah posting di Telegram, Wali Kota Kharkiv Ihor Terekhov mengatakan serangan itu melibatkan bom udara berpemandu dengan operasi penyelamatan darurat. Sinihubov mengonfirmasi bom FAB-250 Rusia digunakan dalam serangan tersebut. Rusia telah mengubah seri bom FAB era Soviet dari amunisi bodoh tanpa kendali menjadi senjata berpemandu udara yang sangat merusak yang telah menimbulkan malapetaka di tempat lain di sepanjang garis depan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut ada 2 perusahaan asuransi yang hendak mengembalikan izin usaha. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomyono melihat kedua perusahaan tersebut memilih untuk mundur karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi. Dengan kata lain, keduanya tidak memiliki modal yang cukup sehingga memilih untuk ditutup. Ogi menilai saat ini jumlah pelaku asuransi yang cukup banyak dengan modal yang terbatas. Maka proses merger, akuisisi, dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Adapun modal inti asuransi tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Aturan tersebut menyebutkan modal disetor bagi perusahaan asuransi yang baru berdiri minimum 1 triliun rupiah. Sementara untuk perusahaan reasuransi yakni 2 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan produksi perdana katoda tembaga dari fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur milik PT Freeport Indonesia. Produksi katoda tembaga ini akan menjadi sejarah penting dalam hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Smelter dengan single line terbesar di dunia ini memiliki kapasitas pemurnian hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Ditambah dengan smelter pertama yang sudah beroperasi yaitu PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sempat mengatakan rencananya peresmian reproduksi, maksud kami perdana katoda tembaga akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal ini tentunya menjadi penanda dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan industri pengolahan dalam negeri. Jika smelter ini sudah berproduksi, PT FI juga telah mendapatkan pembeli atau off-taker yang akan menyerap 100.000 ton katoda tembaga per tahun. Adapun pembeli tersebut yakni PT Hailiang Group yang merupakan tetangga mereka.